Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari kelompok 02 ketakutan kalah karena Anwar Usman tidak bisa ikut menyidangkan perselisihan pemilu. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang baru berumur 36 tahun belum memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Sehingga untuk memenuhi syarat calon wakil presiden, karena syarat calon wakil presiden paling sedikit berumur 40 tahun. Agar memenuhi syarat 40 tahun, Presiden Joko Widodo minta kepada saudara besarnya Anwar Usman agar Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum atau tidak sah dengan 4 alasan, yaitu masalah umur. Gibran Rakabuming baru berumur 36 tahun, padahal syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun. 2. Kewenangan DPR. Masalah penentuan umur 40 tahun calon wakil presiden adalah kewenangan DPR bersama presiden dalam undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan umur. 3. Hubungan saudara. Adanya hubungan saudara antara Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo sebagai besan bahwa adik perempuan Presiden Joko Widodo istri Anwar Usman. Sedangkan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Mengingat ada hubungan saudara sebagai paman, seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, bahkan ikut menyidangkannya, serta menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus tarik diri bila ada hubungan saudara dengan yang diadilinya. 4. Masalah gubernur. Untuk calon wakil presiden, menurut 5 hakim Mahkamah Konstitusi, minimal jabatan gubernur atau setingkat dengan itu. Sedangkan pendapat Anwar Usman dengan 3 hakim, seluruhnya 4 hakim. Untuk syarat calon wakil presiden, cukup kepala daerah sebagai wali kota Solo. Perbandingan hakim 5:4 dimenangkan 5 hakim bahwa calon wakil presiden harus gubernur dulu atau setingkat gubernur. Padahal Gibran Rakabuming hanya wali kota Solo, tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Berdasarkan 4 alasan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, berakibat Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang Anwar Usman hanya hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, sejak saat itu Presiden Joko Widodo tidak netral lagi, sudah melakukan kecurangan yang dilakukan aparat pemerintah, aparat penegak hukum, terlebih Komisi Pemilihan Umum, baik dalam tahap kampanye, tahap pemungutan suara, maupun tahap penghitungan suara, melakukan kecurangan, memenangkan hanya untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Setelah pengumuman hasil pemilu tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore lewat quick-count dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan nilai 59,41%, calon presiden Anies Baswedan
bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24,11% dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 16,48%. Kemenangan calon presiden Prabowo Subianto sebesar 59,41% terlalu jauh dari kedua saingannya nomor urut 01 dan nomor urut 03. Diduga Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan memenangkan nomor urut 02. Diduga dengan menggunakan sirekap mengambil suara nomor urut 01 dan 03 yang dimasukkan ke nomor urut 02. Lalu nomor urut 01 dan nomor urut 03 mengajukan gugatan atas kecurangan Komisi Pemilihan Umum KPU ke Mahkamah Konstitusi yang memenangkan nomor urut 02. Dalam gugatan tersebut minta nomor urut 02 didiskualifikasi atau calon wakil presiden Gibran Rakabuming dikualifikasi dalam pemilihan ulang karena sumber masalah. Atas gugatan 01 dan 03 kepada nomor urut 02 berakibat calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming ketar-ketir ketakutan dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan ulang karena Anwar Usman sebagai paman Gibran Rakabuming tidak boleh ikut menyidangkan perselisihan atau sengketa kecurangan dalam pemilihan umum berdasarkan putusan MK. Padahal sangat mengharap calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming kepada Anwar Usman selaku pamannya membantu untuk menolak gugatan dari nomor urut 01 dan nomor urut 03. Akibatnya besar kemungkinan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming akan dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan ulang karena hakim yang menyidangkan terdiri 8 hakim yang dipimpin Saldi Isra semua tidak ada hubungan saudara dengan 02 dan akan menegakkan hukum secara adil untuk memperbaiki nama baik Mahkamah Konstitusi yang sudah sempat hancur namanya akibat Anwar Usman meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sebagai sumber masalah. Harapan saya kemungkinan besar Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03 dan membatalkan atau mendiskualifikasi nomor urut 02 dalam pemilihan ulang sehingga dalam pemilihan ulang hanya diikuti nomor urut 01 bersaing dengan nomor urut 03 menjadi presiden dan wakil presiden untuk memimpin bangsa Indonesia. Untuk memimpin bangsa Indonesia. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang baru berumur 36 tahun belum memenuhi syarat calon wakil presiden karena syarat calon wakil presiden paling sedikit berumur 40 tahun. Agar memenuhi syarat 40 tahun, Presiden Joko Widodo minta kepada saudara besannya Anwar Usman agar Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum atau tidak sah dengan 4 alasan, yaitu masalah umur. Gibran Rakabuming baru berumur 36 tahun, padahal syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun. Kedua, kewenangan DPR. Masalah penentuan umur 40 tahun calon wakil presiden adalah kewenangan DPR bersama presiden dalam undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan umur. 3. Hubungan saudara. Adanya hubungan saudara antara Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo sebagai besan
bahwa adik perempuan Presiden Joko Widodo istri Anwar Usman, sedangkan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Mengingat ada hubungan saudara sebagai paman, seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, bahkan ikut menyidangkannya serta menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim harus tarik diri bila ada hubungan saudara dengan yang diadilinya. 4. Gubernur. Untuk calon wakil presiden, menurut 5 hakim Mahkamah Konstitusi, minimal jabatan gubernur atau setingkat dengan itu. Sedangkan pendapat Anwar Usman dengan 3 hakim seluruhnya 4 hakim untuk syarat calon wakil presiden cukup kepala daerah sebagai wali kota Solo. Perbandingan hakim 5:1 dimenangkan 5 hakim, bahwa calon wakil presiden harus gubernur dulu atau setingkat dengan gubernur. Padahal Gibran Rakabuming hanya wali kota Solo, tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Berdasarkan 4 alasan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, berakibat Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang Anwar Usman hanya hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, sejak saat itu Presiden Joko Widodo tidak netral lagi, sudah melakukan kecurangan yang dilakukan aparat pemerintah, aparat penegak hukum, terlebih Komisi Pemilihan Umum, baik dalam tahap kampanye, tahap pemungutan suara, dan maupun tahap penghitungan suara, melakukan kecurangan memenangkan hanya untuk memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Setelah pengumuman hasil pemilu tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore, lewat quick count dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan nilai 59,41%, calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24,11%, dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 16,48%. Kemenangan calon presiden Prabowo Subianto sebesar 59,41% terlalu jauh dari kedua saingannya nomor urut 01 dan nomor urut 03. Diduga Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan memenangkan nomor urut 02, diduga dengan menggunakan sirekap mengambil suara nomor urut 01 dan 03 yang dimasuk ke nomor urut 02. Lalu nomor urut 01 dan nomor urut 03 mengajukan gugatan atas kecurangan Komisi Pemilihan Umum KPU ke Mahkamah Konstitusi yang memenangkan nomor urut 02. Dalam gugatan tersebut minta nomor urut 02 didiskualifikasi atau calon wakil presiden Gibran Rakabuming didiskualifikasi dalam pemilihan ulang karena sumber masalah. Atas gugatan nomor 01 dan 03 kepada nomor urut 02 berakibat calon presiden Prabowo bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming ketar-ketir ketakutan dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan ulang karena Anwar Usman sebagai paman Gibran Rakabuming tidak boleh ikut menyidangkan perselisihan atau sengketa kecurangan dalam pemilihan umum berdasarkan putusan MK. Padahal sangat mengharap calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming kepada Anwar Usman selaku pamannya membantu untuk menolak gugatan dari nomor urut 01 dan 03. Akibatnya besar kemungkinan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming
akan dibatalkan atau didiskualifikasikan sebagai peserta pemilihan ulang karena hakim yang menyidangkan terdiri 8 hakim yang dipimpin Saldi Isra. Semua tidak ada hubungan saudara dengan 02 dan akan menegakkan hukum secara adil untuk memperbaiki nama baik Mahkamah Konstitusi yang sudah sempat hancur namanya akibat Anwar Usman meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sebagai sumber masalah. Harapan saya, kemungkinan besar Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03 dan membatalkan atau mendiskualifikasi nomor urut 02 dalam pemilihan ulang sehingga dalam pemilihan ulang hanya diikuti nomor urut 01 bersaing dengan nomor urut 03 menjadi presiden dan wakil presiden untuk memimpin bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.